قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk sesi yang kedua. Dibuka bukunya. Yang enggak dapat buku ya berarti pesertanya lebih dari buku. Nanti mudah-mudahan nyusul setelah kapan waktunya, wallahu a'lam. Karena kita sudah batasi peserta, berarti ada yang nyusul. Iya, ngaku sendiri toh. Baik, baca halaman 13. Larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadis 650 dari Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman fal yasumuhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka hendaklah ia berpuasa." Muttafaqun alaih. Sekarang baca faedah hadis. 1. Dalil ini adalah larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati dalam penentuan awal Ramadan atau hanya ingin melaksanakan puasa sunnah biasa, puasa sunnah mutlak. Dalil ini adalah larangan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena ada yang biasanya hati-hati, besok siapa tahu sudah Ramadan, sudahlah saya puasa besok aja. Padahal belum. Maka kehati-hatian di sini tidak tepat. Terus faedah kedua. Larangan di sini adalah larangan haram. Menurut pendapat yang paling kuat karena hukum asal larangan demikian sampai ada dalil yang menyatakan berbeda. Nah, ingat hukum asal larangan itu menunjukkan haram sampai ada dalil yang memalingkannya dari yang haram tadi. Terus yang ketiga. Dikecualikan di sini kalau seseorang yang punya kebiasaan puasa tertentu seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan maka tidaklah mengapa. Misalnya besok Senin puasanya, terus 1 atau 2 hari dia masih ada puasa Daud. Ya, entah itu hari Ahadnya atau hari Sabtunya, dia masih boleh puasa karena masih punya kebiasaan. Puasanya hari Jumat mulai misalnya, terus hari Kamis masih ada Senin Kamis yang jadi kebiasaan puasanya. Boleh puasa pada hari kebiasaan tersebut, tidak terlarang. Terus yang keempat. Boleh pula dikecualikan jika seseorang ingin melaksanakan puasa wajib seperti puasa nazar, kafarat atau qada puasa nazar, kafarat atau qada puasa Ramadan yang lalu. Itu pun masih dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan hadis yang kita kaji. Sudah 3 kali nih nazar. Ada kemarin 1 nazar lagi, ini dulu ada lagi baca nazar juga. Nazar. Begitu pula dikecualikan jika seorang ingin melaksanakan puasa wajib. Dia punya puasa nazar pas hari Kamis, Jumatnya puasa, atau pas hari Ahad, Seninnya puasa. Boleh. Puasa kafarat, bayar sumpah, atau kafarat karena menyetubuhi istri di bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa kafarat boleh ada sebab. Atau qada puasa belum ditunaikan. Ya. Belum ditunaikan, maka ditunaikan segera ketika itu. Terus yang kelima. Hikmah larangan ini adalah supaya bisa membedakan antara amalan wajib puasa Ramadan dan amalan sunnah. Juga supaya kita semakin semangat melaksanakan awal puasa Ramadan.
Di samping itu, hukum puasa berkaitan dengan melihat hilal datangnya awal bulan. Maka orang yang mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa sebelumnya berarti menyelisihi ketentuan ini. Nah, ini supaya bisa membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Maka jangan didahului dulu. Kalau tidak ada sebab nggak boleh. Terus ada hadis yang berbunyi nomor 6. Jika sudah mencapai separuh dari bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang sedang dikaji yang menyatakan larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Artinya puasa sebelum itu masih boleh meskipun setengah pertengahan Sya'ban. Dan sebenarnya hadis ini pun terdapat perselisihan pendapat mengenai kesahihannya. Jika hadis tersebut sahih, maka yang dimaksudkan adalah larangan puasa sunnah mutlak yang dimulai dari pertengahan bulan Sya'ban. Adapun jika seseorang punya kebiasaan puasa seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau ingin menyambung puasa Sya'ban karena separuh pertama melakukannya, begitu pula karena ingin mengqada puasa Ramadan, maka seperti itu tidaklah masuk dalam larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Nah, kalau punya di sini ada hadis ya. Izan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah mencapai separuh dari bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Hadis ini maknanya kalau setelah pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa. Namun gimana dengan hadis tadi kan yang dilarang 1 atau 2 hari sebelum Ramadan? Oh, berarti sebelumnya lagi meskipun setelah pertengahan Sya'ban masih boleh. Maka para ulama ada yang mendhaifkan hadis tadi. Namun ada juga yang tetap memakai hadis tersebut. Namun yang punya kebiasaan puasa misalnya Senin Kamis masih boleh lakukan, puasa Daud masih boleh. Atau dia mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban masih boleh. Dan ini yang lebih tepat, masih dibolehkan puasa setelah pertengahan Sya'ban apalagi kalau punya kebiasaan puasa. Jadi tidak ada larangan setelah pertengahan Sya'ban. Sekarang ini tanggal 25. Ya, mau puasa hari ini pun juga boleh. Terus nomor 7. Islam memberikan batasan dalam melakukan persiapan sebelum melakukan amal soleh, seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini untuk puasa Ramadan. Islam memberikan batasan artinya jangan dilanggar. Artinya dilarang puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, ya kita nggak lakukan. Ya, karena ada larangan di situ. Berarti ini persiapan yang tidak boleh. Sama, kalau ada persiapan-persiapan juga yang tidak ada tuntunan nggak boleh. Contoh di bulan Sya'ban, ruah. Kirim apa? Doa. Buat apa lagi? Apem. Terus apa lagi? Munggah. Kasih bunga. Terus apa lagi? Bersih kicing. Munggahan. Terus apa lagi? Nyadran, nyekar. Potong kambing boleh kalau untuk makan-makan. Oh, untuk arwah. Bid'ah nggak ada tuntunan. Apalagi padusan. Nah, atau punya keyakinan sebelum masuk Ramadan harus mandi besar dulu. Kalau nggak mandi besar dianggap masalah. Ini tidak ada tuntunan. Terus selesai sesi kedua. Break 1 menit.